Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan. Jemaat Gemim Rondor yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari kolom 1 hingga kolom yang ke-16, di hari Minggu yang pertama di bulan Oktober tahun 2020, kita semua bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan penyertaannya kepada kita semua, hingga kita semua boleh berada dalam keadaan sehat dan kuat. Dan di hari Minggu ini kita akan beribadah kepada Tuhan dalam tata ibadah perjamuan kudus sedunia dan hari ulang tahun Gemim Bersinode ke-86 pada tanggal 30 September 2020. Dan marilah kita mempersiapkan diri kita semua untuk beribadah kepada Tuhan, walaupun kita masih mengalami masa-masa sulit dan pergumulan menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Tapi kita semua yakin dan percaya kita harus tetap kuat dan tabah di dalam Tuhan, karena ada rencana Tuhan yang indah dan yang terbaik dalam kehidupan kita semua. Ibadah ini akan dipimpin oleh Ketua Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah, Bapak Pendeta Theo Tawaris MTH. Marilah kita beribadah, menikmati karya selamat yang Allah berkenan lakukan untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Kita berdiri, kita memulaikan ibadah kita dengan menyanyi Indah Sebagai di Eden. Ibadah perayaan perjamuan kudus sedunia dan hari ulang tahun Gemim Bersinode yang ke-86 ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Tuhan. Pujilah namanya. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa, ya Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan karena kami sadar bahwa kami telah berdosa. Kami tidak melakukan apa yang Engkau kehendaki. Karena itu, ampunilah kami dan kasihanilah kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Meski tak layak diriku. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Datanglah, ya sumber rahmat. Datanglah, ya sumber rahmat, selaraskan hatiku menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajarlah kepada indah ikhlas balas surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, di hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020, kami beribadah di rumah, di keluarga-keluarga kami. Dari kolom 1 sampai 16 jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah. Sekaligus sebentar kami akan merayakan perjamuan kudus sedunia dan dalam rangka hari ulang tahun Gemim Bersinode yang ke-86 30 September 2020. Tuntunlah kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan sebentar. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Kejadian 2 ayat 8 sampai 25.
Kejadian 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-25. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Ia menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga-keluarga yang ada di rumah beribadah di Minggu tanggal 4 Oktober 2020 mulai dari kolom 1 sampai 16, sekaligus yang sebentar bagi anggota Sidi Jamaat yang hendak mengikuti perjamuan kudus sedunia dan hari ulang tahun Gemim Bersinode yang ke-86 tanggal 30 September. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kalau kita boleh tiba di minggu pertama tanggal 4 Oktober 2020.
Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada kita semua. Kita boleh memasuki bulan Oktober. Tinggal 2 bulan lagi kita akan memasuki Desember ini. Ketika memasuki bulan Desember, di akhir November kita akan merayakan perayaan Minggu-Minggu Advent. Hari ini tanggal 4 Oktober lewat firman yang kita baca tadi ini. Kejadian 2 ayat 8 sampai dengan 25. Dengan sorotan tema mengusahakan dan memelihara keutuhan ciptaan. Kalau tadi judul dari Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Manusia dan Taman Eden. Di awal ibadah tadi kita menyanyi indah sebagai di Eden ini. Lagu ini mengingatkan kita di masa-masa perayaan menyambut Natal ya. Lalu ada dalam tata ibadah dapat ingat tuh, indah sebagai di Eden. Manusia dan Taman Eden. Pertama, yang berpikir lebih dulu menciptakan dunia ini dan segala ciptaan-ciptaan yang ada termasuk manusia bukan datang dari manusia tapi dari Tuhan. Karena itu dalam kitab Kejadian pasal 1 Tuhan sendiri yang berinisiatif, yang berprakarsa lebih dulu menciptakan langit dan bumi, laut serta segala isinya, termasuk di dalamnya manusia. Jadi bukan datang dari manusia itu sendiri. Dan dia secara teratur menciptakan langit dan bumi dan laut serta segala isinya. Pada hari yang ke-6 dia menciptakan manusia. Kenapa manusia diciptakan pada hari yang ke-6? Supaya manusia sadar bahwa apa yang diciptakan Tuhan Allah ini ada semua. Tinggal bagaimana caranya Tuhan mengingatkan kepada manusia untuk mengusahakan, bagi tema tadi itu, mengusahakan dan memelihara apa yang Tuhan telah ciptakan. Enak sebenarnya tuh. Kalau tadi judul Manusia dan Taman Eden, dipahami di sini bahwa manusia sebagai makhluk pribadi tapi juga makhluk sosial yang harus berhubungan dengan satu dengan yang lain, yang harus berhubungan dengan alam ciptaan Tuhan. Kalau dalam bacaan tadi Tuhan memberikan Taman Eden ini tuh, Eden memiliki banyak arti sebenarnya tuh. Satu kesenangan, satu seperti lagu tadi, satu keindahan, suatu tempat kebahagiaan, suatu tempat sukacita. Karena memang di sana lengkap. Tuhan memberikan kepada manusia. Waktu itu baru Adam. Jadi ketika dia melihat, sepertinya Adam tidak
menikmati kebahagiaan kalau dalam hidupnya hanya sendiri. Tidak lengkap kalau dia hanya menikmati ciptaan bersama dengan ciptaan yang lain yang ada ketika Tuhan memberikannya. Taman Eden. Tidak sempurna kalau dia hanya bergaul dengan lingkungan Taman Eden itu. Tetapi menjadi pelengkap atas kesempurnaannya, Tuhan mengambil prakarsa untuk menghadirkan Hawa. Jadi dikatakan dalam bacaan tadi, Ibu Syamah Sandra ada baca ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Yang pasti juga sebagaimana Pak Pendeta katakan tadi awal khotbah, yang berinisiatif juga untuk menciptakan penolong yang sepadan ini Tuhan. Karena itu dikatakan ayat 21, Dia membuat manusia itu tidur nyenyak. Kalau bahasa Manado bilang tidur sampai tasono, supaya manusia tidak punya andil di situ. Tuhan sendiri yang memberikan penolong yang sepadan kepada manusia, dalam hal ini Adam, untuk supaya dia hidup tidak sendiri. Hadirnya Hawa membuat sebuah kebahagiaan dalam keutuhan Adam. Karena ternyata mungkin dia tidak bahagia kalau hanya hidup bergaul dengan Taman Eden, alam ciptaan Tuhan. Adanya penolong yang sepadan membuat lengkaplah kebahagiaan. Walaupun di bagian berikut, karena ulah manusia itu sendiri, sehingga Taman Eden menjadi rusak. Kan dalam cerita ayat pasal 3. Padahal di awal ciptaannya Tuhan mengingatkan manusia sebagaimana tema tadi, mengusahakan dan memelihara keutuhan ciptaan. Jangan sampai rusak oleh karena keinginan, karena kepentingan diri sendiri. Mereka harus tetap mempertahankan, memelihara keutuhan ciptaan. Sebagai contoh, kita harus sadar bahwa banyak adanya bencana alam di mana-mana. Waktu tahun berapa tuh, 2014 yang lalu kan ada bencana tuh. Ini karena ulah manusia yang tidak memelihara alam ciptaan itu dengan baik. Artinya di sini bagaimana manusia diingatkan untuk tetap memelihara, tetap mengusahakan agar semua ciptaan ini termasuk di dalamnya manusia tidak menjadi korban. Karena kalau di bagian lain, dalam Kejadian pasal 3, manusia jatuh ke dalam dosa karena ulah manusia itu sendiri. Tetapi karena kasihnya kepada manusia, Tuhan datang dalam diri Yesus Kristus menebus dosa-dosa umat manusia. Itulah sebabnya kita memperingati perjamuan kudus dalam rangka mengingat apa yang Tuhan lakukan buat kehidupan umat manusia ketika Dia menderita, mati, dan bangkit untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena itu saat ini kita merayakan hari perjamuan kudus sedunia, tapi juga hari ulang tahun Gemim Bersinode yang ke-86, 30 September. Bagi orang percaya, kita diingatkan untuk tetap bagaimana
memelihara akan semua berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, agar kehidupan kita boleh menjadi alat saluran berkat dimanapun kita berada. Amin. Diundang kita semua berdiri dan marilah kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerenyaan maut. Hari yang ketiga yang bangkit antara mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Percaya kepada gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu kebangkitan orang mati dan kebangkitan yang sama yang akan datang. Amin. Tuhan telah bangkit. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala apa yang Engkau telah ciptakan bagi kehidupan kami. Kami diingatkan untuk bagaimana kami harus mengusahakan dan memelihara keutuhan ciptaan Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ketika sebentar kami akan merayakan hari perjamuan kudus sedunia dan hari ulang tahun Gemim Bersinode yang ke-86 30 September. Lewat sebentar kami akan makan roti dan minum anggur sebagai lambang tubuh dan darah Yesus Kristus. Arahkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami boleh duduk sehidangan dengan Engkau, makan roti dan minum anggur. Ya Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dianugerahkan umur panjang, ulang tahun perkawinan dan ulang tahun pribadi sepanjang minggu yang lalu dan sepanjang minggu yang akan datang dari tanggal 5 Oktober sampai dengan 11 Oktober. Baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati sukacita yang boleh menjadi bagian untuk kehidupan kami. Dan Tuhan mengingatkan kami untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang Engkau kehendaki. Kami berdoa juga untuk mereka yang bergumul dalam keadaan sakit, yang dalam proses pengobatan dan proses pemulihan. Tuhan senantiasa memulihkan keadaan tubuh yang lemah bagi mereka yang sakit, agar mereka boleh memperoleh kekuatan dan kesembuhan yang ilahi yang tentu berasal daripada Tuhan. Ya Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan.
Kami berdoa untuk program kerja kami di Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Penasehat Majelis Jemaat, Komisi Kerja, Komisi Bipra, Panitia Pembangunan Persekolahan Gemim Rondor Paniki Bawah. Tuhan senantiasa memberkati kami dalam tugas kerja kami, memberkati kehidupan seluruh jamaat yang ada di Gemim Rondor Paniki Bawah, kolom 1 sampai 16. Bagi kepala keluarga yang berusaha mencari nafkah setiap saat, yang didukung juga oleh istri, ibu. Tuhan senantiasa memberkati kami selaku orang tua yang dalam tanggung jawab mendidik, membina, membesarkan anak-anak kami. Tuhan jaga dan lindungi anak-anak kami dalam studi, dalam pergaulan, dalam pekerjaan, dalam masa depan dan cita-cita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan memberi hikmat kebijaksanaan pada pemerintah kami, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota Manado, kecamatan Mapanget, dan kelurahan Paniki Bawah. Terlebih pada pelaksanaan Pilkada 9 Desember. Tuhan berkati kami semua dalam pelaksanaan Pilkada. Tuhan jaga dan lindungi bangsa kami, daerah kami, agar proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota akan berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Pelaksanaan ibadah perjamuan kudus sekaligus hari ulang tahun Gemim Bersinar yang ke-86 kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu. Hanya oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Tuhan. Amin. Inilah meja Tuhan. Juru selamat kita mengundang semua orang yang percaya kepadanya untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang telah dipersiapkannya. Kepada saudara-saudara anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus, kami bertanya, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan mentaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah jawaban saudara-saudara? Ya, dengan segenap hati. Marilah kita membaca dari pertama Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikianlah penetapan perjamuan kudus. Sekaligus demikianlah kita akan makan roti dan minum dari cawan untuk memberikan puji-pujian dan mengucap syukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Roh Kudus kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Dia, dan sambil menanti-nantikan kerajaan Allah, karena ini telah memperoleh kehidupan kekal dan kehidupan sebagai anak-anak dalam kemuliaan. Bahkan sebagai anggota satu tubuh telah bersekutu seorang dengan yang lain dalam kasih yang sungguh. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus oleh Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita memberi persembahan kepada Tuhan Allah kita. Hai seluruh umat Tuhan. Mari berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, di tengah-tengah persekutuan hari Minggu, di saat ini kami sudah memberikan persembahan. Sebagai respons kami akan kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah persembahan ini, agar boleh berguna dalam menopang pelayanan pekerjaan gereja-Mu di tengah-tengah jemaat, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan dengan sukacita, dan terimalah tubuh jiwa kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, inilah perjamuan bergembira dari umat Tuhan. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan bersama-sama dalam kerajaan Allah. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila kita diam bersama dengan rukun. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami sudah mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Inilah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau telah membentangkan langit dan telah meletakkan dasar bumi dan telah menciptakan roh dalam diri manusia. Kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau menciptakan kami menurut gambar-Mu dan memelihara kami dalam kasih mesra-Mu yang kekal. Kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau memanggil kami sebagai umat-Mu, menyatakan maksud-Mu dalam Taurat dan kitab nabi-nabi, dan bersifat sabar terhadap kesombongan dan ketidaktaatan kami. Besar dan ajaib perbuatan-perbuatan-Mu, benar dan adil jalan-jalan-Mu. Bersama-sama dengan bala tentara sorga kami memuliakan nama-Mu, ya Tuhan, sebab Engkaulah saja yang kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi-Mu, ya Tuhan yang Maha Tinggi. Segala kemuliaan bagi-Mu Allah Bapa kami, karena Yesus Kristus anak-Mu yang lahir dari anak darah Maria dan diam di antara kami, penuh kasih karunia dan kebenaran, yang telah mati di kayu salib karena mentaati Engkau, lalu dibangkitkan dari antara orang mati oleh kuasa-Mu. Mengingat Tuhan Yesus Kristus, kami mengambil roti ini untuk memberitakan kematian-Nya karena dosa dunia dan mengaku kebangkitannya sampai Ia datang kembali. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ya Tuhan, berilah oleh Roh-Mu yang kudus supaya roti yang kami pecahkan dari cawan yang kami bagikan memberi kepada kami anugerah, supaya dengan menerima kami dipersatukan dengan Kristus dan Dia dengan kami, dan kami tetap setia sebagai anggota-anggota tubuh-Nya sampai kami makan perjamuan baru bersama dengan Dia dalam kerajaan-Nya. Ya Allah yang telah memanggil kami keluar dari kematian masuk dalam kehidupan, kami mempersembahkan diri kami kepadamu, dan bersama dengan gereja-Mu pada segala abad kami mengucap syukur kepadamu dan memuji-Mu karena kasih-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang menyelamatkan kami. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada Dia, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus berkata, ambillah, inilah tubuhku. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku
ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepada-Ku, ia tidak akan haus. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang amat mengasihi kami, yang lama mencari kami, dan yang penuh rahmat menyelamatkan kami. Berilah anugerah-Mu kepada kami, sehingga dalam segala sesuatu kami senantiasa menyerahkan diri kami, kehendak kami, dan perbuatan kami sebagai korban pengucapan syukur kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sambil berdiri, Tuhanlah perlindunganku. Pergilah dengan selamat. Kuatkanlah hatimu, berpeganglah pada yang baik. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Teguhkanlah mereka yang cemas hati. Tolonglah mereka yang lemah, bantulah mereka yang menderita. Hormatilah semua orang, kasihanilah dan layanilah Tuhan. Bergembiralah oleh kekuatan Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
Silahkan duduk. Demikianlah ibadah perjamuan kudus sedunia dan dalam rangka hari ulang tahun kami bersinode yang ke-86. Sekaligus demikianlah ibadah hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Shalom. Damai di hati. Terima kasih.